Harga minyak dunia kembali melonjak tajam setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kekhawatiran pasar meningkat seiring eskalasi serangan di kawasan Teluk yang memicu ancaman terhadap keamanan Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia. Minyak Brent naik hingga 3,51% ke level 78,68 dolar Amerika per barel, sementara WTI menguat 3,47% menjadi 73,89 dolar Amerika per barel. Lonjakan ini terjadi setelah aksi saling serang antara Amerika dan Iran yang kembali meningkatkan ketidakpastian di pasar energi global. Di tengah situasi tersebut, Iran mengklaim telah menutup Selat Hormuz, namun Amerika Serikat membantah dan menegaskan jalur pelayaran internasional masih tetap terbuka. Meski harga minyak melonjak, sebagian pelaku pasar masih meyakini gangguan pasokan energi dapat dikelola sehingga kepanikan belum meluas. Selain memantau perkembangan konflik Timur Tengah, investor juga menanti arah kebijakan terbaru The Fed yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan pasar global. Lantas, sejauh mana konflik ini akan memengaruhi harga minyak dan ekonomi dunia? Dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan uang ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Di koridor hukum dan diusut tuntas secara... Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang, menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan
dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan, Pak? Kamis sore atau bagaimana, Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti, Pak? Soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa, Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya, Pak, menerima telepon? Pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas visa teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya di mana, Pak? Selanjutnya akan bagaimana, Pak, soal penegakan hukum di Jampitsus? Perkara apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah aset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi.